untuk memulai pemrograman dengan pemrograman Android ya, pemrograman Android dengan Android Studio, tentu kita harus install juga Android Studio dulu ya. Nah, untuk install kita bisa download dulu di sini ya, situs ini, atau kita bisa ketik saja di web browser ya, misalkan Chrome, kita ketik saja Android Studio. Nah, nanti kita bisa menuju ke sini ya. Atau sama saja ketika di materi, adik-adik klik ini ya, kita pilih yes, nanti dia akan langsung menuju ke alamat download Android Studio. Nah, di sini kita download Android Studio ini tipe 2020.3.1 ya, untuk Windows berapa ya. Nah, ini silakan adik-adik download. Nah, hasil downloadernya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal install ya. Ini sudah saya download. Kita tinggal install. Coba lakukan instalasi ya. Kita klik running saja, run. Nah, atau di sini ya. Nah, di sini ini adalah Android Studio yang sudah saya masukkan tipe Androidnya ya. Jadi kalau yang kita download dari Android Studio ini sebenarnya masih kosongan ya, masih kosongan. Nah, kita coba yes saja. Oke, untuk install biar kita lakukan sama-sama ya. Ini biarkan saja seperti ini. Kita next lagi, kita install. Oke, sebelum menjalankan Android Studio-nya, kita lihat dulu ya versinya ini yang sudah ada. Kita bisa lihat di SDK Manager-nya apakah sudah ada Android-nya, tipe Android yang tadi versi-versi itu ya, ada 7, Android 11 ya, Android 10. Nah, itu kita bisa plug-in atau masukkan tipe-tipe Android berdasarkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Masih proses instalasi ya. Jadi memang agak besar ya filenya, sekitar hampir 1 gigaan ya. Masih proses install Android Studio-nya. Oke, kita next saja. Kita biarkan ya centang, biar kita langsung jalankan. Kita klik finish. Kita tunggu aplikasinya fill ya. Ini dia Android Studio tik ya. Nah, ini kita pilih don't import saja ya. Kemudian kita klik OK. Ini Android Studio Arcbox 2020.3.1. Sampai aplikasinya launch ya. Dia langsung download add-ons. Oke, kita pilih don't send aja. Ini dia. Kita pilih next saja ya. Pilih yang tipe standar. Oke, ini karena baru awal ya, kita next lagi saja ya. Boleh kita pilih light, boleh kita pilih dark pula ya. Kita pilih light saja biar agak terang ya temanya ya. Kalau ini temanya agak gelap, ini temanya terang, kita pilih yang light saja. Bisa adik-adik pilih yang dark pula juga boleh ya. Pas itu ini pilih theme saja. Oke, nah ini kita lihat di sini akan di download emulator ya, SDK ya. Ini jadi tadi masih kosongan ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan tipe-tipe Android ini ya. Dan kita klik finish, kita akan melakukan instalasi ya. Jadi kalau misalkan proses install tadi kita lakukan tanpa koneksi internet, maka nanti dia tidak akan minta seperti yang tadi ya. Karena kita tadi sudah terhubung ke internet, maka dia langsung otomatis install
plugin yang tadi. Nah, tapi kalau kita koneksi internetnya sedang mati ya, tidak koneksi, maka dia nanti otomatis mintanya manual. Jadi kita bisa masuk ke yang materi yang tadi ini ya. Kita bisa ke tools, kemudian Android, kemudian pilih SDK Manager ya. Mungkin tampilannya agak berbeda sedikit, tapi yang pasti ketika kita mau install atau plugin atau download plugin masuk tipe Androidnya ke Android Studio, kita tetap akan menuju ke namanya SDK Manager. Kita tunggu proses downloadnya ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, adik-adik ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu ya, untuk mengecek apakah Android kita sudah punya tipe atau belum ya. Isinya seperti ini, Android tipe berapa pada Android Studio kita. Nah, caranya kita ke More Action aja dulu ya. Kemudian pilih yang SDK Manager ya. Jadi ada tampilan yang berbeda tapi tujuannya pasti sama ya. Jadi kalau di materi tampilannya berbeda, tapi pasti kita bisa masuk ke More Action, kemudian SDK Manager ya. Seperti itu. Nah, di Android tipe ini ya. Nah, secara default dia langsung install Android 12 ya. Android 12. Nah, kalau kita mau install Android yang tipe lain juga boleh ya. Misalkan kita tambahkan misalkan Android 9 ya, tinggal dicentang kemudian apply, oke gitu ya. Nah, tapi untuk sementara kita biarkan saja Android 12 ya. Jadi cuma satu tipe Android, tapi kalau ada yang mau install yang lain silahkan ya. Jadi semakin banyak tipe maka semakin berat juga aplikasi Androidnya ya. Jadi saran saya bagus minimal 1 atau 2 tipe Android sudah cukup ya, jangan banyak-banyak. Nah, tadi saya bilang API level itu ya, di sini ada API level tipe berapa ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, misalkan kita biarkan saja defaultnya Android 12 ya. Kita default saja biar tidak berat juga. Saya juga tidak tambahkan tipe Android lain ya. Oke, kalau sudah, nah untuk membuat projectnya ya, untuk kalau sudah atur seperti ini ya, kita langsung buat projectnya saja. Caranya create new project ya, new project. Oke. Ini untuk template-nya ya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, adik-adik ya. Ada Wear OS ya, ada Android TV ya, ada otomotif ya. Nah, kalau Android TV ini biasanya untuk install ke STB ya. Kalau yang punya IndiHome pasti ada STB-nya. Nah, ini bisa kita buat aplikasi di Android TV seperti ini ya. Nah, tapi untuk sementara kita pakai yang phone and tablet saja ya. Nah, phone and tablet ini ada banyak tipe template-nya ya. Ada yang basic, ada yang button application ya. Nah, tapi untuk awal kita pilih yang empty activity. Jadi kita pilih sekali lagi ya, pilih create new project. Oke, kemudian pada bagian phone and tablet kita pilih empty activity, kita next. Kemudian kita namakan aplikasinya ya, misalkan latihan 1 MI ya. Oke, ini nama package-nya. Oke, package-nya boleh kita ubah. Ya, package ini harus unik. Sekali lagi, package name ini harus unik. Artinya kalau misalkan aplikasinya berbeda, ya, maka package name-nya ini harus berbeda. Tapi kalau misalkan kita mau menimpa atau update aplikasi, ya, update aplikasi, biasanya package name-nya ini harus sama. Jadi ketika misalkan ada update Facebook, ya, nah itu berarti kan Facebooknya tidak diinstal baru, ya, tapi cuma ditimpa yang lama. Itu artinya package name-nya sama. Ya, jadi ini boleh kita defaultkan seperti ini, biarkan default, atau boleh ganti dengan nama adik-adik, misalkan contoh com.one misalkan ya, lalu latihan ini 1 misalkan. Jadi nanti di dalam Androidnya dia akan mungkin ada pernah lihat kalau di smartphone buka ya di file Androidnya di smartphone-nya, kemudian ada com titik apa gitu ya. Nah itu package name-nya ya. Jadi sebenarnya package name-nya ada di folder com, di dalam folder one, di dalam folder latihan 1. Nanti kita lihat ya. Nah ini nama package name-nya, kemudian ini lokasi simpan. Nah lokasi simpan ini
kita bisa kalau secara default dia akan tersimpan di sini di Android Studio Project latihan 1 MI ya. Nah, ini kita bisa buat ya, atau kita buat saja di sini ya. Lokasi simpannya itu ada di sini di folder C ya, di C, kemudian user ya, user, kemudian nama laptop, oke. Kemudian di dalam Android Studio Project ya, biasanya langsung dia di Android Studio Project. Android Studio Project mana? Coba, oh belum ya. Kita biarkan default saja dulu ya. Mungkin karena belum dibuatkan, maka dia belum muncul ya. Kita biarkan saja. Oke, di latihan 1 MI. Nah, kemudian bahasa yang gunakan ya. Nah, ada dua, bahasa Java atau Kotlin. Kita pilih Java dulu ya. Kita pilih Java dulu. Kemudian ini minimum API-nya ya. Artinya apa? Artinya minimum tipe Android atau smartphone mana yang bisa install aplikasi ini ya. Misalkan Android dengan sistem operasinya adalah Android 5 Lollipop, secara default dia taruh seperti ini ya. Nah, kita biarkan saja default. Jadi kalau misalkan Androidnya tipe KitKat contoh ya, berarti tidak bisa install aplikasi ini contoh ya. Jadi minimum SDK-nya misalkan kita kasih Androidnya adalah Lollipop ya. Kalau sudah, jadi ini bahasanya kita pakai Java, kemudian kita klik finish saja. Kita tunggu proses Gradle aplikasinya ya. Biasanya awal aplikasi buat, biasanya Gradle-nya agak lama ya. Ya, ini proses Gradle bisa di pause ini bisa kita minimize saja ya. Oke, kita tunggu indexingnya sampai Gradle aplikasinya beres ya, sehingga nanti di samping kiri ada muncul struktur Android-nya. Oke, masih Gradle, tunggu ya sampai loading ini muncul semua ya. Nah, ini sementara Gradle ya. Ini karena baru awal membuat aplikasi, sehingga library yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Android dia langsung plugin masuk ya. Itu. Si Gradle ya, kita tunggu. Biasanya awal aplikasi buat saja yang lama ya. Jadi ketika kita buat lagi, ya agak cepat. Masih Gradle ya. Kita tunggu sampai komponennya semua tampil ya. Jadi di samping kiri ada struktur project Android-nya.
Misalkan samping kanan sini adalah tampilan dan coding ya, nanti kita di sini. Jadi kalau di materi ya, kita buat seperti ini. Contoh, pilih empty ya, activity tadi. Nah, saya bilang tadi struktur Android ada di samping kiri, di samping kanannya adalah tampilannya ya. Jadi setelah Gradle-nya selesai ya, tampil seperti ini. Jadi ya, tampil seperti ini. Jadi di sini selalu defaultnya adalah tampilan layout ya. Jadi layout ini tampilannya, oke, tampilan aplikasi. Ini bisa kita pilih ya. Jadi kita pilih untuk tampilannya desain dan blueprint atau kita pilih desain saja ya. Jadi kalau misalkan adik-adik punya tampilan seperti ini secara default untuk layout, ini ada di mana di XML-nya ya, di file.xml. Nah, jadi di Android Studio ini tampilannya adalah yang di sini adalah di samping kiri ya, itu adalah struktur project kita ya, struktur project. Jadi ini kelasnya, oke, yang ini layoutnya, layout kelasnya ini yang .java ya, main.java. Jadi kalau kita codingan berarti codingannya di sini ya. Nah, tapi kalau kita mau layoutnya tampilan, kita tinggal ke samping kirinya ya, filenya adalah .xml. Nah, ini ada filenya ada di mana, di res ya, di folder res layout. Ini activity main ya, activity underscore main XML. Nah, ini layoutnya. Nah, supaya tidak dua seperti ini, nah pada bagian select design ini ya, jadi perhatikan kita bisa ubah ke bentuk desain sehingga cuma tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa besarkan ya. Nah, tulisan hello world di sini ya, tulisan hello world ya, ketika kita pilih desain lah ya, ketika kita pilih desain seperti ini, di samping kanannya ada namanya, ada 3 tab ya, ada 3 tab, ada tab desain sendiri, ada tab code ya untuk codingan layoutnya. Oke, jadi kalau kita mau codingan manual kita bisa di sini, atau kita pilih split ya. Splitnya adalah di samping codingan ya, di samping kirinya adalah codingan, di samping kanan tampilannya ya. Ini kita bisa geser-geser untuk posisinya, misalkan ini ya, macam bisa ya. Nah, kita pilih desain saja ya, yang mudah kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu dengan yang mudah. Nah, secara default ya, secara default tulisannya adalah hello world ya. Hello world ini kalau kita lihat di bagian split ya, pada bagian split ini tulisannya ada di mana ya, di Android text ya, di Android text hello world. Oke ya. Nah, ini kita bisa ganti misalkan di bagian Android text-nya ini ya. Jadi di bagian layout ya, kita gantinya di bagian layout atau file XML. Sedangkan di main activity kita defaultkan saja dulu ya. Kita belum utak-atik apapun di sini. Kita lihat dulu yang di main ya, activity main. Misalkan kita ganti di Android text. Jadi untuk mengganti teks atau tulisan, kita gunakan yang Android titik ganda teks ya. Nah, ini kita ganti, misalkan kita ubah dengan nama ini aplikasi Android pertama dengan Android Studio. Nah, secara default nanti tulisannya akan tampil ya seperti ini ya. Jadi nanti kalau di smartphone tampilan seperti ini. Kalau mau ubah
posisinya tinggal drag saja ke atas gitu ya. Tinggal klik pada bagian desain ya, di desain kita tinggal atur ya posisinya. Nah, yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah titik. Ada adik-adik perhatikan ada 4 titik ini ya. Ada bulatan biru ini, ada 4, artinya dia akan berjarak dari ujung kiri, dari bawah smartphone ya, layar, dari bagian atas dan bagian kanan ya. Nah, ini bisa kita atur salah 2 ya, minimal 2, misalkan atas dan kiri misalkan ya, seperti itu. Nah, untuk ubah warnanya ya, warna tulisannya itu kita bisa lihat di sini ya, di bagian properties ini ya, di samping kanan ini ya, ada all attribute ya. All attribute ini banyak sekali ke bawah ya. Nah, kita cari yang font colornya. Nah, ini untuk teks bisa kita ganti di tadi yang bagian coding split tadi ya, di sini, atau juga ke bagian desain sini ada di bagian teks. Nah, ini bisa kita ganti ya. Nah, kemudian untuk all caps ini adalah untuk semuanya huruf besar gitu ya. Text alignment misalkan dia rata kiri, kanan, tengah gitu ya. Oke, kemudian ini bisa diatur saja. Untuk text color ini untuk warnanya kita tinggal klik di sini ya. Lalu misalnya kita mau ubah warna merah contoh ya. Nah, secara langsung otomatis tulisannya akan berubah menjadi warna merah ya. Sehingga codingannya juga berbeda ya, codingannya langsung. Jadi ketika kita ke bagian split, nah di sini sudah ada codingan ya untuk text colornya langsung warna merah seperti itu. Kalau mau ubah lagi warnanya, kita tidak perlu ke desain lalu turun lagi ya. Biasanya di sini sudah ada yang bagian ini ada merah ini ya, di bagian layout di text color punya depan ini tinggal klik di sini aja, lalu kita bisa ganti misalkan biru. Nah, ini langsung teksnya warna biru. Nah, ini untuk pertama ini kita buat teks dulu seperti ini ya, yang pertama. Kemudian kita akan ubah atau kita convert ke file Android ya, file APK, biar nanti filenya bisa kita install ke smartphone. Nah, caranya ya, jadi tampilan aplikasi kita adalah tampilan seperti ini. Di smartphone tampilannya seperti ini, oke, ya. Nah, ini bisa kita ubah ya. Untuk tipe layarnya ya, kita bisa coba di layar yang 5,5 inch ya, tampilan seperti apa yang bisa kita lihat ya. Di Pixel 3 ini, nah kita bisa pilih ya. Kalau ubah ke Android, kita tinggal klik build ya, pada build, oke. Menu build, kemudian build bundle, lalu pilih build APK ya. Jadi untuk ubah file ini ke dalam aplikasi kita ke dalam Android, file APK yang bisa kita install di smartphone, caranya kita klik build bundle, build APK. Lalu kita tunggu proses buildnya selesai. Ini biasanya ada di bagian bawah sini ya. Oh, ada error, kita coba lihat errornya di mana nih. Export listing ya, mungkin ada yang belum masuk ya pada saat kita install tadi, mungkin ada yang belum lengkap ya di Android Studio-nya. Lisensi ya. Ini coba kita ulangi sekali lagi ya. Error di Android SDK. Oh, tipe SDK-nya yang belum ya. Kita coba lihat di sini source-nya Android 31. Coba kita tambahkan ya. Coba kita tambahkan Android-nya ya, tipe Android. Kita ke bagian tools ya, bagian tools, kemudian SDK Manager. Di ini mungkin kita coba kita tambahkan Android Nougat ya. Saya coba tambahkan. Saya pilih accept, next, dan kita tunggu proses install tipe Android yang ini ya, Android 25 ini. Mungkin tadi Android 12 mungkin untuk tampilannya mungkin layoutnya belum lengkap ya, sehingga harus ditambahkan atau dilengkapi dengan tipe Android yang lain. Saya coba ini untuk Android 25 ya.
Untuk Android 7 ya, yang saya centang di sini adalah Android 1 Pocket ya. Coba. Kita coba ya, kita coba lakukan build APK lagi. Sementara build APK ya. Coba lihat apakah project kita di Android Studio Project. Nah ini tadi karena belum ada ya, sehingga Android Studio Project-nya belum muncul kan. Nah sekarang sudah muncul ketika kita ke C, user, kemudian nama laptop, kita pilih Android Studio Project. Nah ini latihan MI1 ya, latihan 1 MI project kita ya. Jadi untuk file main activity-nya ada di src ya, main, res. Untuk layout ya, untuk layoutnya ada di bagian res layout. Oke, ini dia. Sedangkan untuk file APK-nya ada di file APK lagi, file Java-nya, file class main activity-nya ada di Java ya, di Java com ada di Java ya, kemudian di main Java, kemudian com, ini nama package kita tadi ya. Nah ini file activity yang di sini ya, di file Java-nya ini dia. Jadi ada di C, sekali lagi filenya ada di mana, ada di C, kemudian user, nama laptop, Android Studio Project. Nah ini project kita tadi ya, latihan 1 MI, kemudian dalam folder app ya, src, main. Nah untuk layoutnya ada di res, sedangkan untuk file Java-nya ada di apa ya. Nah ini kita coba lihat ini sudah tidak ada error ya seperti tadi. Nah build APK-nya sukses ya. Nah untuk membuka file APK-nya kita bisa klik locate di sini, locate, kasih untuk buka file APK ini dia. Secara default ya, APK file aplikasi apapun ya, ini .apk, dia namanya adalah app debug ya. Ini kita bisa rename ya, kita bisa rename dengan nama apa saja, lalu kita kopikan ke smartphone dan install ya. Nah untuk sederhananya kita bisa coba dulu di namanya emulator ya. Emulator yang kita gunakan atau yang saya gunakan biasanya adalah Nox Player ya. Ini dia, bisa adik-adik download di sini ya. Jadi ketik saja di browser Nox Player ya, atau Nox saja ya. Nah, nanti muncul, tinggal download ya. Ada BlueStack juga ya. Nah, bisa biasanya gunakan Nox Player ya, seperti ini. Kita tinggal unduh dan install saja. Ini gratis, tidak trial ya. Nah, ini saya coba jalankan dulu Nox Player-nya. Jadi Nox Player ini seperti smartphone ya. Jadi kita tunggu dan kita coba install aplikasi yang tadi kita punya ya, yang kita sudah desain di sini, yang tampilannya tadi seperti ini. Oke, kita coba install ke emulator Nox Player sebelum kita install ke smartphone ya. Apakah tampilannya seperti yang kita buat atau belum ya. Nah, kita jalan ya, ini dia, ini Nox Player. Jadi ketika kita pertama kali jalankan Nox Player, dia seperti menjalankan smartphone pertama kali ya. Kita tunggu. Sampai Nox-nya benar-benar jalan ya. Jadi selain Nox Player ada juga BlueStack. Jadi bisa pakai emulator apapun ya. Di file APK kita tadi ya, yang app debug ini secara default ini,
dia ada di lokasi mana. Kalau yang di lokasi file foldernya ya, nah, file foldernya itu biasanya di sini ada di C ya, C user, kemudian nama laptop, Android Studio Project, oke. Nama project kita, folder project kita, lalu app ya, build, output APK ya, coba. Nah ini dia ya, file APK-nya ada di sini. Ini sama lokasinya dengan yang tadi ketika kita di Android Studio kita klik langsung ya, ini langsung locate tadi sama. Ini sama ketika kita klik yang di sini di Android Studio ya, lalu kita lihat di bagian bawah tadi ya, bagian atas depan. Nah ini dia ya, kita klik locate sama saja itu ya. Tunggu sampai Nox-nya benar-benar jalan ya. Nah ini dia, oke. Nah ini bisa kita rotate ya, rotasi. Jadi bisa kita, ini adalah landscape ya, kita bisa lakukan portrait supaya dia panjang ya. Jadi tinggal klik di sini lalu putar saja ya, seperti itu. Kita biarkan seperti ini dulu. Ya, balik ya, oke ya, sudah balik nih. Nah, untuk install aplikasi ke Nox Player ya, itu gampang sekali. Kita tinggal, kalau di sini saya sudah defaultkan ya, jadi bentuk APK, file format APK dia langsung install ke Nox Player ketika kita double klik. Nah, tapi kalau misalkan belum, nah adik-adik bisa tinggal klik tahan ya, klik tahan, kemudian drag ke sini ya, ke Nox Player-nya seperti ini, sampai tulisan copy seperti ini, lalu lepaskan saja. Nah, nanti proses installnya di sini jalan ya. Jadi kita tunggu proses install di Nox Player ya. Jadi bisa lakukan double klik atau klik tahan lalu drag ke Nox Player-nya. Lalu coba sekali lagi ya. Kita balik outputnya. Coba double klik ya. Saya belum mau jalan. Nah ini dia ya, dia sementara lakukan instalasi aplikasi di Nox Player atau emulator. Oke. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan installing complete ya. Proses install. Jadi kalau kita coba jalankan, nah berarti ini kalau dapat info seperti itu berarti aplikasinya sementara diinstal. Nah berhasil diinstal. Nah, kita tinggal klik saja di ikonnya ya. Nah, loading ya. Loading. Pak, permisi, Assalamualaikum. Saya baru bisa. Oke, kita sudah coba jalankan tadi ya. Nah, ini tampilan aplikasi kita. Yang tadi kita buat di Android Studio, ini dia ya. Tampilannya berhasil kita install. Jadi ketika kita install ya, lalu kita coba jalankan di emulatornya. Nah, tampilannya seperti ini ya.
Jadi itu sudah berhasil kita buat. Nah, untuk coba di smartphone, nah adik-adik bisa kopikan app debug ini ya, nama app debug ini. Nah, bisa rename, lakukan ganti namanya dengan misalkan latihan 1 ya, lalu tinggal copy ke smartphone, pakai kabel data boleh gitu ya. Nah, lalu tinggal diinstal di smartphone dan bisa lihat apakah tampilannya sama atau tidak ya. Itu cara buat aplikasi Android dengan Android Studio. Jadi bisa langsung jalan di smartphone. Ini kita masih teks ya. Nah, jika kita ingin menambahkan teks, nah tambahkan di mana? Di bagian XML atau layoutnya ini saja ya. Kita tinggal di bagian kiri sini ada palette ya, namanya palette, kemudian common ada text view, tinggal drag text view-nya ke sini ya. Nah, contoh seperti ini misalkan kita ganti teksnya ya, teksnya bisa kita atur juga untuk sekali lagi yang paling penting adalah pengaturan ini ya, titik ini. Jadi dia akan berada jarak dari teks yang di atas berapa poin ya, seperti itu. Nah, bisa kita atur contoh minimum 2 ya, seperti ini. Lalu kita bisa ganti teksnya. Teksnya kita ganti di sini ya, di bagian text view. Ini di bagian text view pada Android text ya. Nah, ini bisa kita ganti misalkan Prodi Manajemen Informatika. Seperti ini. Oke, kita bisa letakkan dia di tengah seperti ini ya, ada garis putus-putus itu, jadi dia di tengah. Misalkan kita ganti warnanya ya. Ini gampang saja sebenarnya kalau untuk text color ya. Kalau kita mau coding tanpa kita cari di desainnya, kita tinggal enter saja di baris coding text view yang ini ya, di bagian text view, karena yang di atas ini adalah barisan coding text view ini sendiri ya. Sedangkan untuk yang tulisan yang kedua itu di baris coding text view yang di bawah. Nah, untuk menambahkan warna tinggal Android titik ganda text color ya, text lalu ada colornya gitu ya. Kita tinggal misalkan pagar misalkan 004300 misalkan contoh ya. Nah, itu warna hitam. Nah, kalau kita mau ganti lagi tinggal di sini warna hitamnya tinggal kita ganti dengan misalkan warna orange contoh. Jadi langsung tulisannya wah. Nah, untuk menjadikan aplikasi Android lagi kita harus build lagi ya. Build bundle, build APK. Nah, kita tunggu proses Gradle-nya di sini selesai ya. Saja debugnya. Kita tunggu sampai proses Gradle-nya untuk build APK-nya selesai lagi. Kalau yang tadi kan cuma tulisan ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan teks untuk Prodi Manajemen Informatika. Lalu kita lakukan lagi build. Nah, build APK. Kalau sudah muncul seperti ini berarti dia sukses ya. Kita tinggal klik locate. Oke. Untuk membuka file APK-nya ini dia. Kita buka Nox Player tampil seperti ini. Ya. Ini untuk folder APK-nya. Jadi APK-nya ditimpa di yang lama ya, dia diganti yang lama saja. Jadi karena apa? Karena package-nya sama ya, package-nya tetap ini com.rowan.latihan1mi ini namanya package ya, package. Jadi dia cuma timpa aplikasi yang lama. Nah, itu tinggal kita drag sini aja seperti ini, dan dia akan lakukan install ulang di sini ya. Nah, ini prosesnya dia ganti ya, dia tidak buat aplikasi baru, tapi dia cuma ganti yang lama, sehingga pada saat kita jalankan lagi, oke kita coba jalankan, nah, sudah ada tulisan lagi ya, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil membuat aplikasi Android dengan teks yang pertama ini ya, seperti itu. Jadi kalau mau menambahkan teks tinggal kita ke bagian layout ya, di bagian desain, sekali lagi di bagian desain untuk mudahnya di tab desain kita tinggal text view, tinggal drag saja lalu tambahkan teksnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan dengan membuat aplikasi Android dengan kodular ya. Nah, kenapa dengan kodular? Karena
sekali lagi saya siasati untuk adik-adik yang punya spek laptopnya kecil ya, sehingga agak berat ketika menjalankan Android Studio. Nah, untuk Kodular ini kekurangannya adalah cuman dia harus online ya, jadi dia harus online. Kemudian kita untuk gampangnya kita sinkron saja dengan akun Gmail kita ya, akun email. Nah, caranya kita masuk saja ke Kodular ya, klik di materi untuk situsnya, oke. Atau kita ketik saja di browser Kodular gitu ya. Nanti muncul tampilan seperti ini, oke. Yang pasti kalau pakai Kodular harus online ya, sekali lagi harus online. Nah, kemudian kita klik create apps ya. Ini untuk buat, boleh di sini, boleh yang di atas, sama saja. Nah, seperti ini untuk gampangnya ya, gampangnya kita tidak perlu untuk create akun di sini ya. Bagusnya kita langsung login aja pakai akun Gmail ya. Ini saran saya saja. Jadi misalkan ada email teman-teman, ada semua bisa pakai itu ya. Atau pakai Twitter boleh, tapi saran saya bagus pakai Gmail ya. Tinggal pilih di akun. Jadi awal pertama kali membuat aplikasi dengan Kodular, kita harus sign in dulu ya, kita harus masuk dulu dengan ke Kodularnya. Klik Google ya, G ini ya, akun G. Lalu pilih akun yang akan kita gunakan. Misalkan saya pilih yang MI 2020 ya, contoh untuk akun Gmail ini yang saya gunakan ya, untuk membuat project Android Kodular ya. Kalau sudah seperti ini kita klik let's go ya. Jadi ada di materi, bisa ada dilihat, pilih ya. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Untuk buat project kita tinggal klik create project ya. Create project, kita namakan projectnya, misalkan latihan 1 MI ya. Contoh misalkan seperti ini ya, latihan 1 MI, biarkan seperti ini. Kemudian kita pilih next. Oke, nah secara default seperti ini yang tadi, seperti Android Studio, kita juga pilih tipe Androidnya dan segala macam gitu ya, temanya ya. Nah, ini kita pilih default saja. Kemudian ini minimum SDK. Kalau yang tadi di Android Studio kita pilih minimumnya adalah 5 ya. Nah, ini secara default. Untuk Kodular dia memilih yang KitKat ya, 4. Kita biarkan default saja. Nah, package name kita bisa namakan sama dengan yang tadi ya. Kalau di Android Studio package name-nya ini nih, com. segala macam ini ya, com.1. ini dan 1 MI ya. Nah, kalau membuat aplikasi yang berbeda berarti package name-nya juga harus berbeda. Contoh contoh ya, latihan 1 ya. Jadi com.nada.latihan 1, ini package name-nya ya. Untuk primary color ini ada warna, tinggal adik-adik boleh pilih bebas ya. Nah, kita untuk awal ini kita biarkan default, paling package name-nya yang kita ubah ya. Kita tambahkan, boleh buat, boleh default ya, tidak masalah ya. Kalau sudah kita klik finish. Oke, nanti projectnya muncul sini ya, ini. Nah, ini dia ya. Nah, pada Kodular ini ya sangat mudah sekali. Jadi kalau kita mau menambahkan teks ya, kita tinggal di bagian samping kiri ada palette ya, ada tombol, ada checkbox dan segala macam ini ya. Nah, secara default dia akan muncul screen 1 ya, screen 1 ini tampilan ya. Nah, lalu ini designer untuk lihat tampilannya. Sedangkan pada bagian blocks itu adalah codingannya nanti ya. Kita belum bicara tentang blocks dulu, kita masih masuk ke designer dulu ya untuk awal ini. Nah, untuk memasukkan teks kita bisa menggunakan label ya. Kita tinggal klik drag seperti masukkan di Android Studio tadi ya. Label kita tinggal klik tahan lalu lepaskan ya. Nah, ini sudah ada komponen label 1. Nah, kalau supaya posisinya label ini dia ada di tengah, contoh ya, berada di tengah, kita klik pada komponen screen 1, lalu kita lihat di sini pada bagian alignment horizontal ya, kita pilih center, nanti dia berada di tengah ya. Seperti itu. Kalau dia mau berada di tengah sini ya, berarti di vertikal juga kita kasih center gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau di top berarti dia di atas ya.
Kalau kita pilih di bottom berarti nanti dia di bawah. Nah, ini tinggal dipilih, misalkan kita taruhnya di tengah-tengah ya, laptop ya, tengah-tengah smartphone ya. Nah, untuk mengganti teks ini ya, kita pilih yang komponen all komponen ini, atau kita bisa klik di sini. Nah, ini untuk lebarnya, untuk tinggi bisa kita pilih tinggi layar ya, kemudian otomatis dia juga tinggi layar juga ya, seperti itu. Atau kita boleh ini kompres, jadi dia akan sesuai dengan lebar tulisan ya, seperti itu. Nah, untuk teksnya ini bisa kita ganti di bagian teks, misalkan ini aplikasi Android dengan kodular, contoh ya. Nah, ini nanti teksnya seperti ini. Untuk warnanya masih klik yang label ya. Untuk kalau mau bold kita tinggal centang, dia akan bold. Sama dengan Android Studio tadi juga ya, kita bisa centang-centang juga. Misalkan ini kita kasih bold. Untuk text color warnanya bisa kita ubah. Misalkan warnanya adalah kita kasih olive orange ya. Kita set, oke, nanti dia orange seperti ini, oke. Nah, untuk text screen 1 ini boleh kita hapus, boleh tidak ya. Kita defaultkan saja dulu ya. Ini untuk status bar ini bisa kita hapus untuk titik tengah, tinggal kita centang-centang saja ya. Title ini bisa kita hapus, nanti dia hilang ya. Nah, kita defaultkan saja dulu seperti ini ya. Nah, kalau mau ubah ini ke Android kita tinggal klik export ya. Kalau mau tambah teks tinggal label aja, tinggal drag tarik aja ya, sama. Nah, ini kita bisa tes untuk langsung koneksi dengan USB ke smartphone bisa, atau kita bisa download APK-nya ya. Caranya kita tinggal klik export saja. Oke, kemudian pilih yang Android app. Saran saya itu ya, nanti kita biarkan dia processing untuk Android-nya ya, file APK-nya. Kita tinggal klik download ya. Oke, nanti dia muncul. Nanti muncul seperti ini. Kalau mau langsung install di smartphone ya, adik-adik bisa langsung scan QR code ini di smartphone ya. Jadi kalau arahkan smartphone ke QR code ini ya, lalu kita scanning ya, langsung dia akan install langsung ke smartphone. Nah, tapi kalau mau coba dulu di emulator pakai Inox Player misalkan seperti ini, kita tinggal klik download APK. Ya, jadi bisa banyak pilihan ya. Misalkan saya pilih yang download APK. Oke, ini dia. Dan 1 MB ini ya. Nah, saya coba buka foldernya. Dia pasti ada di folder download ini. Oke. Kemudian kita coba jalankan atau install ke Inox Player seperti tadi ya. Nah, ini tinggal ya di bagian download tadi ya. Nah, ini dia. Oke, kita coba install ya, tinggal drag latihan 1 MB, kita drag ke sini seperti itu, dan nanti dia proses install. Dia secara default ikonnya K ya, kodular ya. Oke, berhasil install. Kita coba jalankan, tinggal klik muncul ini ya. Nah, jadi saat kita buat pakai kodular ya adik-adik, itu sangat mudah sekali ya untuk menambahkan teks ya pada palette ini. Kita tinggal pakai label, tinggal drag masuk teksnya. Ini bentuknya label 1 ya. Perhatikan ID-nya ya. Mungkin ini baru pertama, jadi masih pengantar ya, masih awal. Ini perhatikan ID-nya adalah label 1. Nanti pada saat di blocks-nya juga nanti ada ID label 1, ada string 1 ya. Ini nanti kita bahas saja di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk merubah teks tinggal pilih label 1 ya, kita tinggal ubah di sini bagian teks. Nah, pada Android Studio juga begitu ya. Kita tinggal drag ya pada layout ya. Jadi di Android Studio punya file layout itu sama dengan kodular punya designer ya. Nah, udah tinggal drag ya, teksnya tinggal ganti, tulisannya boleh di bagian split di Android Studio ya, di bagian di Android text ya. Perhatikan kalau ini Android text untuk yang tulisan yang di atas, yang ini untuk tulisan yang di bawah ya. Di atributnya adalah Android text. Atau boleh di bagian desain ya, klik di sini.
Lalu di bagian bawah ya ada teks. Nah, ini tinggal diganti teksnya ya. Untuk warna tinggal pilih text color dan seterusnya ya. Boleh adik-adik utak-atik. Untuk ukuran size-nya juga tinggal diutak-atik seperti ini, misalkan 24 ya. Nah, nanti teksnya juga akan besar ya. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali, sehingga nanti bagian split ya untuk teksnya udah codingnya langsung ubah ya, otomatis. Sedangkan kalau di kodular ya, kita mau ubah apapun tidak ketahuan ya, tidak kelihatan codingannya ya. Jadi kodular ini minim coding, sama sekali minim coding ya, sehingga cuman jalannya harus online. Jadi ini kenapa harus kodular? Karena saya mensiasati ketika adik-adik punya laptop tidak kuat untuk menjalankan Android Studio. Itu cara buat untuk aplikasi Android dengan Studio maupun dengan kodular yang kita pelajari hari ini.